Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki guys. Ini lanjut lagi dalam sebuah berita terbaru ya, yaitu tentang katanya selamat Raffi Ahmad dapat gelar doktor kehormatan dari UMPM Thailand guys. Waduh, wow. Oh ternyata Raffi Ahmad kuliah. Ini maksudnya gimana ya? Yuk kita lihat guys. Gila, selamat Raffi Ahmad dapat gelar doktor kehormatan dari UIPM Thailand. Terus aku bertanya-tanya dong, apakah netizen Thailand ini familiar dengan nama Raffi Ahmad atau kenal kayak gitu? Atau kontribusinya apa sih Raffi Ahmad ini kok sehingga dapat gelar doktor honoris causa? Terus aku cek dong kampusnya itu masuk nggak sih, ranking berapa sih di dunia? Ternyata nggak ada rankingnya guys. Dan juga UIPM ini tersebar-sebar di kampus di Asia Tenggara kayak gitulah, beberapa negara. Termasuk di Indonesia juga ada. Terus juga ada netizen yang ngecek guys, nih di situsnya langsung. Tuh kalian lihat tuh kampusnya, pendaftaran terkait apa-apa. Nah masuklah kayak gini akhirnya di Google Form. Yang bikin janggal tuh ini, pilih gelar yang Anda butuhkan saat ini. Kalian pengen pilih gelar apa sih? Honoris causa nih, doktor kehormatan nih, profesor kehormatan atau profesor. Kata netizen guys, ini nih beli gelar kayak gini nih. Katanya sih harganya 60 juta lah untuk honoris causa kayak gitu. Khusus doktor sih katanya. Lalu juga ada mahasiswa Indonesia yang ngambil program doktoral di Thailand ya. Jadi dia stay di sana, kuliah di sana, yang emang tiap hari kuliah lah. Nah dia nyari di mana sih kampus Raffi Ahmad, dia juga nggak tahu. Ngikutin alamat kampus di website kan, Tara katanya, ternyata adalah kampusnya hotel guys. Tuh bukan kampus nih. Jadi yang benar kampusnya di mana nih? Ada Bangkok, Bekasi, Rusia, US atau mana semuanya? Tolong kita netizen semakin kritis ya, apalagi kemarin skandal guru besar, profesor, gelar abal-abal segala macam ya, gara-gara nipu jurnal. Ini bisa jadi dokter honoris causa gampang banget ya, tanpa melakukan penerbitan yang indeks Scopus segala macam, bisa banget jadi dokter. Ternyata dokter terus ternyata beli guys. Keren kali loh, salah satu seleb Indo ini bisa dapat dia gelar di doktor honoris causa. Mirip lah bang sama artis favoritku Taylor Swift. Keren kali ya bang, pencapaiannya bisa diakui universitas luar negeri. Tapi bang mau nanya lah, ada yang udah datang ke alamatnya, katanya itu bukan universitas tapi hotel. Cemana itu bang? Itu hotel wisudanya ya bang? Kalau kayak gitu alamat kampusnya yang mana ya bang? Bang ini kan universitas taraf internasional, webnya kenapa bahasa Indonesia? Atau memang ini khusus untuk orang Indonesia aja? Karena pendaftarannya aku tengok masih pakai form. Kalau ada web internasional info lah bang. Dan ya nggak apa-apa kan bang, waktu dan tempat dipersilakan lah kalau memang mau menjawab. Tapi apapun itu selamat ya bang atas gelar barunya Doktor Honoris Causa DRHC ya bang. Nama segede Raffi Ahmad tuh memang selalu menarik sih buat diobrolin. Lu tahu kan kalau kemarinan dia tuh baru aja dapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand. Sama nggak nanggung, Raffi itu mendapatkan 2 gelar Doktor Honoris Causa loh. Nah hal ini aja tuh kan udah memancing perdebatan antara netizen nih. Kok bisa dapat gelar doktor? Emang udah lulus S1, S2, apa S3? Guys, buat kalian yang belum tahu itu apa gelar Doktor Honoris Causa, gelar ini tuh nggak didasarkan pada capaian akademis atau penelitian formal, tapi memang murni pada prestasi nyata yang telah diraih di dunia profesional atau kontribusi sosial. Jadi mau dia artis, politisi, apapun backgroundnya ya bisa-bisa aja dapet, tergantung dan suka-suka kampus yang mau aja ngasihnya. Kayak presiden kelima kita, Bu Megawati aja itu kan udah dapat beberapa kali gelar honoris causa dari beberapa negara tuh. Nah cuman memang ada plot twist terbaru di X yang lagi rame kan. Jadi ada seorang cewek yang kebetulan tinggal di Thailand, itu penasaran dan nelusurin alamat si kampus nih. Terus doi itu nggak nemu kampusnya, malah pas ketemu tempatnya ternyata titik kampus yang dicari itu adalah sebuah hotel. Ya walaupun katanya kantor UIPM ini tuh ada di 4 negara termasuk salah satunya di Indonesia, sampai si cewek ini tuh nanya di X ke Raffi Ahmad, jadi yang benernya di mana nih Nah kalau kata gue sendiri sih tingkat kekepoan si cewek ini udah di atas rata-rata sih, mind blowing banget. Karena jujur aja gue tuh nggak kepikiran sampai ke sana. Soalnya kalau gue lihat dari sisi prestasi dan kerja kerasnya seorang Raffi Ahmad sih, ya wajar kalau entah sekarang atau di masa depan gue yakin aja sih dia bisa bakalan dapetin gelar kayak ginian. Cuman gue juga menghargai hak ini cewek sih, soalnya yang namanya public figure apalagi sekelas Raffi Ahmad, pasti tingkat kekepoan fans ataupun hatersnya tuh bakalan di atas rata-rata sih. Nah kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana guys? Coba tulis di komen ya. Aku yakin kalian udah tahu tentang fenomena ini, tapi aku yakin gak banyak di antara kalian yang tentang dampak apa sih yang mungkin timbul pada masyarakat awam. Kita tahu fansnya
Raffi Ahmad itu didominasi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan seperti apa, orang yang memiliki latar belakang sosioekonomi seperti apa. Kita sama-sama tahu, mereka nggak siap dengan informasi bahwa idolanya ini memiliki gelar doktor honoris causa. Mungkin yang mereka ngeh itu bahwa Raffi ini memiliki gelar doktor, selayaknya dosen-dosen di universitas. Dan masyarakat awam tahu, dosen itu seorang ahli di bidangnya, orang yang kompeten di bidangnya. Maka, masyarakat awam akan menganggap Raffi adalah seorang yang kompeten di suatu bidang keilmuan tertentu. Dan ingat, yang kita bicarakan di sini adalah masyarakat awam. Dan masyarakat awam itu sangat senang untuk mengeneralisir. Ketika ada satu yang kurang, mereka akan menganggap semuanya kurang. Udah kebayang apa dampak besarnya dari fenomena ini? Teman-teman tahu tidak kalau ada artis Pengusaha yang penerima mendapatkan gelar gelar kehormatan. doktor honoris causa dari universitas internasional? Saya tidak masalah sebenarnya dengan penerimanya, tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah universitas internasional ini menggunakan bahasa Indonesia untuk formulir pendaftaran. Dan salah satu bagian formulir pendaftarannya menawarkan gelar doktor kehormatan dan gelar profesor kehormatan. Dengan kata lain, bagi kamu yang berminat menjadi doktor HC ataupun profesor HC, dapat mengusulkan diri ke universitas ini. Teman-teman, kamu sebenarnya bisa mengusulkan diri sebagai penerima gelar kesarjanaan S1, S2, S3 dengan mendaftar di perguruan tinggi penyelenggara. Tetapi kamu tidak boleh mengusulkan diri sendiri untuk mendapatkan gelar kehormatan. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pedoman pemberian gelar doktor kehormatan, bagian tata caranya mengungkapkan bahwa pemberian gelar kehormatan dapat diusulkan atas saran dan inisiatif perguruan tinggi atau atas saran dan inisiatif instansi pemerintah. Begitu juga dengan peraturan tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi, bahwa setiap orang yang memiliki kompetensi dan atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh menteri sebagai profesor kehormatan pada perguruan tinggi atas usul pemimpin perguruan tinggi. Jadi jelas bahwa penerima gelar kehormatan ini didasarkan atas usul institusi, bukan atas usul si penerima. Mungkin teman-teman mengatakan bahwa itu aturan dari Universitas Internasional Bang. Sementara referensi yang saya gunakan adalah peraturan di Indonesia. Tidak seperti itu teman-teman. Peraturan mengenai pemberian gelar di Indonesia ini juga merupakan adaptasi dari peraturan pemberian gelar kehormatan di luar negeri. Teman-teman, selain karena prestasi, asal kalian tahu, pemberian gelar kehormatan oleh institusi ataupun perguruan tinggi kepada seseorang memiliki fungsi lain. Silahkan membaca artikel dari The Conversation bahwa gelar doktor kehormatan merupakan alat politik dan diplomasi. Sebelumnya kita coba pahami dulu mengenai tradisi gelar kehormatan ini, yang muncul pada abad ke-15 dari universitas tertua di Inggris, di mana awalnya pemberian gelar Dr. HC di Inggris lebih banyak memakai prinsip jur dignitatis, yaitu sebagai bentuk pengakuan atas jabatan, status, dan kelas sosial ketimbang prestasi. Akhirnya, banyak gelar HC berujung diselamatkan pada tokoh terkemuka. Kini, universitas di Inggris dan di seluruh dunia meninggalkan konsep jur dignitatis karena pemberian gelar kepada individu yang belum tentu unggul dalam keilmuan dianggap tidak adil bagi mereka yang meraihnya dengan kerja keras intelektual. Tetapi apakah perubahan itu masih berlaku? Pada kenyataannya tidak. Pemberian gelar doktor kehormatan ini sebenarnya digunakan sebagai instrumen politik dan kekuasaan. Digunakan untuk meningkatkan citra dan publisitas. Contoh paling dekat, gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada seorang artis yang dikenal luas oleh banyak orang, secara otomatis telah meningkatkan publisitas universitas pemberi gelar tersebut. Saya saja tidak kenal itu universitas, tetapi saya baru kenal setelah berita itu muncul. Contoh lain adalah perilaku gila gelar oleh beberapa politikus kita, yang sebenarnya digunakan untuk meningkatkan citranya. Selain itu, pemberian gelar doktor kehormatan juga dapat berfungsi sebagai alat diplomasi. Contohnya seperti pada artikel ini, di mana pada tahun 2015, Presiden Botswana Ian Khama menerima gelar Dr. HC di bidang politik dari Universitas Konkuk di Korea Selatan. Beberapa hari setelahnya, Presiden Korea Selatan bertemu Khama dalam pertemuan bilateral untuk menyepakati proyek investasi Korea Selatan
di Botswana. Itulah sebabnya pemberian gelar honoris causa ini sebenarnya lebih condong ke sifat juridik taktis ketimbang pengakuan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kita kembali ke awal, meskipun ada universitas yang menawarkan gelar doktor kehormatan dan profesor kehormatan sebagai program dalam pendidikannya, ini tidak benar. Selain itu, tetaplah semangat bagi kamu yang memiliki niat untuk mendapatkan gelar doktor melalui prestasi intelektual akademis, melalui perkuliahan dan penelitian. Kenapa teman-teman? Karena bagaimanapun rasanya pasti beda. Secara pribadi, saya sebenarnya menganggap bahwa orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa tidak setara dengan mereka yang mendapatkan gelar doktor secara intelektual akademis. Jadi teman-teman tetap semangat dan semoga VT ini mencerahkan kita semua. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys tentang Raffi Ahmad mendapat gelar ini nih? Aduh, katanya teh kok bisa ya? Ternyata lapanya di hotel ya. Wah, apakah benar ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe.